Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik Ananda semua, kemarin kita sudah belajar tentang makna salat. Makna salat kemarin ya, secara bahasa artinya berdoa. Kemudian menurut istilah, salat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Baik, untuk materi kali ini kita akan lanjutkan, yaitu bagian B, gerakan dan bacaan salat. Ibadah salat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat yang dilaksanakan dengan tumakninah, tenang, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah khusyukkah salatmu? Agar kamu dapat melaksanakan salat dengan khusyuk, pahamilah arti bacaan-bacaan yang kamu baca ketika salat. Seluruh gerakan dan bacaan salat harus dilakukan dengan tumakninah, tenang, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gerakan dan bacaan salat harus dilakukan secara sempurna. Ketika melaksanakan salat, tidak boleh melakukan gerakan di luar gerakan dan bacaan salat. Jika melakukan sesuatu di luar gerakan dan bacaan salat, salat yang kita laksanakan menjadi tidak sah. Berikut adalah urutan gerakan dan bacaan salat. Pelajarilah gerakan dan bacaan salat berikut dengan sungguh-sungguh agar kamu dapat melaksanakan kewajiban ibadah salat secara tumakninah atau tenang, khusyuk dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 1. Niat. Niat adalah bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Niat salat letaknya di dalam hati. Melafalkan niat salat hukumnya sunnah ketika menjelang takbiratul ihram dan wajib menentukan jenis salat yang dilakukan. Begitu pula bilangan rakaatnya. Berikut adalah contoh bacaan niat salat zuhur yang dilafalkan. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat tangan sejajar telinga sambil mengucapkan bacaan takbir. Telapak tangan menghadap kiblat dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan. Perhatikan gambar gerakan takbiratul ihram pada gambar 4.1. Bacaan takbir Allahu Akbar. Kemudian yang nomor 3, berdiri tegak. Ibadah salat dilakukan dengan berdiri tegak dan menghadap kiblat serta pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Bagi yang tidak mampu berdiri, diperbolehkan untuk duduk atau berbaring di atas rusuk kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu juga dapat dilakukan sambil tidur terlentang. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kemudian yang keempat, membaca doa iftitah. Setelah melakukan takbiratul ihram dan posisi tangan bersedekap, yaitu posisi tangan diletakkan di antara dada dan perut. Posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Hukum membaca doa iftitah adalah sunnah. Banyak pilihan doa iftitah yang dapat kamu baca, antara lain sebagai berikut.
Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau dapat juga membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Selanjutnya yang kelima membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yang nomor 6, membaca ayat Al-Quran. Setelah membaca surah Al-Fatihah, selanjutnya disunnahkan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kamu telah belajar dan menghafal beberapa surah pendek dalam Al-Quran. Bacalah surat yang benar-benar kamu hafal, misalnya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya yang nomor 7, ruku. Gerakan selanjutnya adalah ruku dengan tumakninah atau tenang. Sebelum ruku, kamu bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Sama seperti saat takbiratul ihram. Selanjutnya badan dibungkukkan, posisi punggung lurus sejajar dengan kepala. Kedua telapak tangan menggenggam lutut dengan jari-jari direnggangkan. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Perhatikan gambar 4.5. Di antara doa yang dapat dibaca ketika ruku adalah sebagai berikut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Atau dapat juga membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Selanjutnya nomor 8, iktidal. Gerakan selanjutnya adalah iktidal dengan tumakninah atau tenang. Iktidal adalah bangkit berdiri kembali setelah ruku sambil mengangkat tangan. Ketika bangkit berdiri dan mengangkat tangan, bacalah doa berikut. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau dapat juga membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang nomor 9, sujud. Gerakan selanjutnya adalah sujud dengan tumakninah atau tenang. Kedua ujung telapak kaki, kedua lutut, dahi, hidung, kedua telapak tangan menyentuh lantai. Jari-jari kaki dan tangan mengarah ke kiblat. Sujud dilakukan sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Perhatikan gambar 4.6. Di antara bacaan yang dapat dibaca ketika sujud adalah sebagai berikut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau dapat juga membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sujud adalah keadaan terdekat kepada Allah. Perbanyaklah berdoa ketika sujud dan panjatkan dalam hati. Selanjutnya yang nomor 10, duduk di antara dua sujud.
Duduk di antara dua sujud dilakukan setelah kamu bangkit dari sujud pertama dan sebelum kembali melaksanakan sujud kedua. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan tumakninah atau tenang. Posisi duduk antara dua sujud disebut dengan duduk iftirash. Duduk iftirash adalah duduk dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Perhatikan gambar 4.7. Bacaan yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud adalah sebagai berikut. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Atau dapat juga membaca Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Atau dapat juga membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Atau dapat juga membaca Rabbighfirli. Kemudian nomor 11, duduk tasyahud awal atau iftirash. Duduk tasyahud awal atau iftirash sama seperti duduk di antara dua sujud. Perhatikan gambar 4.8. Adapun bacaan doa tasyahud awal iftirash yaitu sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang nomor 12, duduk tasyahud akhir atau tawaruk. Duduk tasyahud akhir atau tawaruk dilakukan dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Jari-jari kaki ditekukkan menghadap kiblat dan pantat menyentuh lantai. Tasyahud akhir dilaksanakan di akhir rakaat dalam setiap salat. Perhatikan gambar 4.9. Adapun bacaan doa tasyahud akhir atau tawaruk yaitu sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah membaca tasyahud dilanjutkan dengan membaca bacaan berikut. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang ke-13, salam. Salam adalah penutup salat, wajah menoleh ke kanan, lalu membaca salam selanjutnya wajah menoleh ke kiri, lalu membaca salam posisi tetap menghadap kiblat. Perhatikan gambar 4.10. Adapun bacaan salam adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh gerakan dan bacaan salat harus dilakukan dengan tertib dan tumakninah atau tenang. Tertib berarti dilakukan dengan urutan yang benar dan tumakninah atau tenang. Baik, itulah materi kita hari ini. Ananda, semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.